Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai gimana sih pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku ya, agar aku lebih semangat lagi buat videonya. Terima kasih. Sampah. Pasti teman-teman di sini sudah tidak asing lagi. Apa sih itu sampah? Itu. Oke, di sini sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang sudah tidak berguna lagi atau dibuang ke lingkungan. Sampah, jenis-jenis sampah itu ada banyak sekali ya teman-teman, yaitu diantaranya ada dua jenis sampah, yaitu yang pertama sampah organik. Sampah organik ini merupakan sampah yang berasal dari alam seperti hewan, tumbuhan. Sampah ini dapat mengalami pembusukan. Contoh-contoh sampah dari ini yaitu sayuran, rerumputan, daun, ranting, sisa-sisa makanan maupun sisa buah-buahan. Untuk yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik sendiri adalah sampah yang berasal dari manusia dan buatan manusia. Sampah ini tidak bisa mengalami pembusukan. Contohnya yaitu botol kaca, botol plastik, kaleng, plastik kemasan, logam, beling, karet, plastik kresek, kertas dan limbah elektronik, serta residu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pengelolaan sampah itu tanggung jawab siapa sih? Nah, dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 21 Ayat 2, di sini dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah adalah setiap orang, pengelola kawasan seperti permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, serta pemerintah kabupaten maupun kota. Nah, dalam pengelolaan sampah sendiri, peran masyarakat ini sangat dibutuhkan, yaitu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 2. Di sini dijelaskan bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu melakukan penanganan sampah rumah tangga secara mandiri dengan 3R atau bermitra dengan pemerintah. Yang kedua, memberikan usul dan pertimbangan kepada pemerintah dalam kegiatan pengelolaan sampah. Yang ketiga, memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Yang keempat, pemberian pendidikan dan pelatihan kampanye dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk merubah perilaku di dalam masyarakat. Nah, untuk peran pengelola kawasan juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 21 Ayat 3. Di sini, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan yang berupa tempat pembuangan sementara atau yang biasa disebut TPS dengan cara 3R. Nah, ada juga peran pemerintah juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 21 Ayat 4. Di sini, pemerintah kabupaten atau kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa TPS 3R, reuse, reduce, dan recycle, stasiun peralihan antara transfer, depo atau kontainer, TPA atau tempat pembuangan akhir, dan atau TPST, pengelolaan sampah terpadu.
Nah, sekarang masuk ke pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. 3R yaitu kepanjangan dari reduce, reduce, recycle. Nah, di sini yang pertama reduce. Reduce yaitu mengurangi produk sampah dengan cara pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar. Gunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. Hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, reuse. Reuse yaitu menggunakan kembali sampah. Pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang kali. Yang kedua, gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Gunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Gunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Dan jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu recycle. Recycle merupakan proses daur ulang sampah. Nah, di sini kita bisa melakukan pengolahan sampah seperti kertas menjadi kertas atau katan kembali. Sampah organik diolah menjadi kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau sesuai ketentuan atau manfaatkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, pupuk cair, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sampah anorganik diolah menjadi barang-barang yang bermanfaat seperti dibuat menjadi sebuah hiasan, menjadi bunga, tas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses pemilahan sampah. Pemilahan sampah sesuai dengan bentuk dan jenisnya. Sampah organik, sampah anorganik. Penyediaan tempat sampah sesuai bentuk dan jenisnya. Nah, recycle atau daur ulang sampah ini ada sampah organik seperti sisa makanan, sayur, daun-daun bisa diolah menjadi pupuk atau kompos. Untuk yang sampah anorganik seperti kaca, botol, plastik, kertas, ataupun kardus ini bisa dimasukkan ke dalam bank sampah. Nah, di dalam bank sampah ini nantinya akan diolah menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat kembali, seperti jadikan hiasan, tas, dan lain sebagainya. Oke, nah itulah tadi 3 prinsip dalam pengelolaan sampah. Jadi, sampah ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya teman-teman, tidak tanggung jawab pemerintah, tapi ini adalah tanggung jawab setiap orang, tanggung jawab semuanya masyarakat. Jika kita ingin selalu berada di lingkungan bersih, maka kita juga harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini apabila kalian menyukainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.